Baik, selamat siang, selamat pagi ya di kuliah ini semuanya. Ya, seperti yang saya sudah katakan, saya akan memberikan video materi kuliah mengenai Quality Performance Measurement. Sebelum kita masuk ke Quality Performance Measurement atau pengukuran dari kinerja kualitas, saya mau kasih sedikit contoh dulu. Ya, jadi uh, kita sudah membahas selama beberapa minggu terakhir mengapa manajemen kualitas itu penting, siapa yang harus melaksanakannya, berbagai tingkatannya, dan lain-lain. Nah, ini saya mau kasih contoh, uh, walaupun kita sudah membahas ya bahwa manajemen kualitas itu bukan sebatas di bagian produksi saja, kualitas barang dan jasa saja, tapi juga harus di semua aspek organisasi. Total quality management diterapkan. Nah, tapi ini contoh kecil. Misalnya ini food safety and quality. Jadi dulu kalau manajemen kualitas keamanan dan kualitas makanan itu dulu itu cuma quality control. Kita cuma cek saja. Kemudian tahun 1970-an berkembang, jadi dicegah. Bagaimana kita mencegah supaya produk makanan yang keluar aman. Lama-lama tahun 90-an berkembang menjadi buktikan produkmu aman. Kemudian tahun 2000-an kita live it, kita membudayakan food safety culture. Nah, tahun 2020 sudah real time food safety, jadi dikombinasikan dengan IT. Jadi ini contoh. Nah, ini contoh beberapa, nanti kalian bisa buka PPT-nya. Nanti kalau kita kuliah juga minggu depan saya akan memperlihatkan bagaimana prosedur-prosedur manajemen kualitas atau kontrol kualitas supaya kita tidak mengawang-awang gitu. Jadi kalian punya bayangan secara lebih gamblang bagaimana itu manajemen kualitas diterapkan ya. Karena memang di RPS alat dan sistem manajemen kualitas itu setelah MIPI. Nah, tapi kan kalian harus ada bayangan tuh, jadi saya kasih contoh. Jadi misalnya ini software dari rencana penjaminan mutu di sebuah perusahaan. Jadi kita lihat di sini, ini dokumen-dokumennya. Nah, nanti yang diisi tuh dalam manajemen kualitas itu dokumen-dokumen seperti ini. Ya, jadi apa barangnya, fungsinya apa, siapa tanda tangan, jadi siapa yang ngecek. Kemudian di ini aksesnya bagaimana, revisinya seperti apa. Jadi biasanya dalam manajemen kualitas itu ada serangkaian dokumen-dokumen ini ya, harus proses kerja itu harus didokumentasi sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan pekerjaan itu dan bahwa kita telah menjaga kualitasnya. Begitu. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat sama-sama YouTube-nya. Nah, yang jelas dalam kita memanage kualitas itu kita harus ukur tentunya. Jadi kita tidak bisa bilang berkualitas Mika, perasaan berkualitas nih saya, pekerjaanku. Ya enggak bisa, harus ada ukuran yang gamblang, ada ukuran yang nyata, ada ukuran yang bisa dilihat, bisa dibandingkan sebelum dan sesudah, dulu dan sekarang, supaya kita lihat kualitasnya kita bagaimana. Nah, syaratnya ketika kita mau mengukur kualitas, yang pertama harus dimulai dari awal, terus harus team effort. Jadi dari awal maksudnya ya kita dari awal sudah tahu bahwa nggak bisa kita maksudnya di tengah-tengah baru kita bilang kita kasih begini deh kualitasnya. Harus dari awal kita sudah laksanakan. Nah, tapi misalnya perusahaan sudah berjalan, Bu, bagaimana? Tapi baru menerapkan manajemen kualitas. Iya, tapi dari prosesnya, maksudnya proses bisnis dari paling awal, mulai dari toko dibuka, pabrik dibuka, kemudian karyawan masuk, produksi dijalankan, marketing ini, sampai tutup. Jadi dari awal sampai akhir dalam keseluruhan sistem itu kita harus lakukan. Jadi tidak bisa kita bikin ukuran kualitas itu untuk tengah-tengah mau saja atau endingnya produk akhirnya tidak, harus dimulai dari proses awal sampai akhir. Kemudian ada team effort. Nah, ini kita sudah bahas minggu lalu. Kemudian kita harus tetapkan sistem. Jadi sistem manajemen kualitas itu macam-macam. Nanti di pertemuan 11 mungkin akan dibahas, tapi harus ada sistem yang baku yang dipakai. Dan kemudian biasanya dalam ukur kualitas kita itu harus menghasilkan data. Jadi datanya itu dalam bentuk petaka, diagram, tabel, lain-lain, supaya kita tahu, seperti apa keputusan yang harus kita ambil, prosesnya bagaimana.
Kemudian kita dalam mengukur kualitas, ya tentunya kita mengukur supaya kita menghasilkan informasi. Informasi apa? Oh ya, ini kualitas yang kita sudah laksanakan, manajemen mutu yang kita sudah laksanakan, proses bisnis yang kita sudah laksanakan, hasilnya apa? Oh, orang puas atau tidak puas? Barangnya cacat atau tidak? Ada berapa banyak kesalahan yang terjadi? Berapa banyak orang yang terlambat? Berapa banyak ukuran produk yang sesuai spesifikasi atau tidak. Jadi ada informasi yang didapat di situ. Kemudian programnya harus bisa dideskripsikan, diuraikan, jadi tidak boleh mengawang-awang, dan tentunya seperti yang kita sudah bahas, harus komitmen menyeluruh, artinya dilakukan oleh semua pihak dalam organisasi. Nah, 3 tingkatan performansi kualitas. Jadi dalam kita mengukur kualitas, itu ada 3 tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah mengukur kualitas di level proses. Level proses artinya dalam dia mengendalikan operasi serta memperkirakan output. Misalnya, berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk mengangkat telepon? Itu juga termasuk. Kalau saya mau telepon pesan pizza, apakah saya harus telepon sampai 5-6 kali atau baru 3 kali berdering diangkat nih, misalnya. Atau kalau saya pesan aplikasi Gojek, ya kan ada waktunya itu ya. Kalau misalnya waktunya kurang, sudah lebih, tidak pernah kalian pesan Gojek itu lebih dari 10 menit, toh pasti langsung dalam berapa menit. Nah, itu juga termasuk standar yang dia sudah tetapkan. Nah, itu level proses. Kemudian, contoh lain, dalam mengukur kinerja kualitas, misalnya di level proses, supplier selalu kasih masuk barang. Kita kan tidak boleh terima-terima saja. Nanti dia bohong, dia kasih kita box kosong, atau dia kasih kita barang yang cacat. Jadi ketika supplier datang, kasih masuk barang di gudang, diperiksa dong. Semua bagus enggak? Sesuai dengan yang standar yang kita mau enggak? Nah, kalaupun ada kesalahan, ya namanya human error, mesin juga bisa salah kadang-kadang, tapi tetap harus diperiksa, makanya cek dan recheck. Nah, kemudian kita lihat, dari misalnya 1000 kilogram kentang yang masuk dalam perusahaan, berapa kentang yang busuk, gitu ya. Mungkin ada lolos toh, nah, kita hitung nih, kita lihat, nah yang busuk ini kita lihat berapa persen. Misalnya, wah dari 1000 kilogram yang dipesan 500 kilonya busuk, wah itu kan parah sekali, toh tidak boleh. Jadi berapa banyak produk yang catat, berapa persen. Kemudian work in process, persediaan work in process. Bagaimana? Jadi itu semua contoh-contoh di level proses. Nah itu kita dalam barang diproses, dalam bisnis diproses, kita lihat ada ukuran-ukuran kinerja yang diharapkan. Kemudian level kedua adalah level output. Level output di sini adalah kita membandingkan spesifikasi karakter yang diinginkan pelanggan, gitu. Jadi berapa banyak ketika kita bikin barang, berapa banyak produknya kita yang cacat, yang tidak bagus. Kemudian bagaimana efektivitas, efisiensi produksi kita. Kemudian bagaimana kualitas dari produk yang dihasilkan, dan seterusnya. Kemudian outcome level. Level outcome itu adalah kita mengukur tingkat kepuasan pelanggan dengan dalam mengkonsumsi produk yang disediakan. Jadi output barang sudah diproduksi, sudah jadi. Jadi ini barang kalau di proses level, barang diproses. Output barang sudah jadi. Outcome barang sudah dikonsumsi. Karena sudah jadi belum tentu dikonsumsi, toh belum tentu laku. Nah sekarang outcome barang sudah dikonsumsi pelanggan, dia bandingkan bagaimana barang yang dikonsumsi dengan ekspektasinya gitu. Misalnya saya pesan Gojek, oh saya sudah sering pesan Gojek, ini tiba-tiba ternyata masnya di tengah jalan bikin kita tersesat, atau masnya lama datang. Nah itu kan kita sudah pesan jasanya, mungkin sudah terpotong GoPay-nya, atau kalau Grab di OVO, terus ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah di situ kita kasih bintang 5, bintang 1, bintang 3 gitu. Jadi dibandingkan apa yang kita harapkan dengan apa yang kita dapat. Bukan kita, maksudnya konsumen. Apa yang konsumen harapkan dibanding apa yang dia dapat. Nah, contohnya itu outcome level, kinerja outcome level itu berapa jumlah komplain yang masuk, berapa barang yang dikembalikan. Zaman sekarang kan kita bisa kembalikan barang ya. Kalau kita tidak puas, kita bisa
report, kita bisa komplain, kita bisa minta ganti, dan sebagainya. Nah, ini juga hasil dari perkembangan manajemen kualitas. Dulu-dulu kan, ya terima mau saja. Jadi kalau kita dapat jelek ya nggak bisa bilang apa-apa loh, nggak bisa. Nah sekarang karena manajemen sudah semakin modern, kita bisa kembalikan barang. Jadi perusahaan mengukur, ada nggak barang yang dikembalikan? Berapa banyak barang yang dikembalikan? Oh dari 1000 salesku, minggu ini ada 1 barang dikembalikan. Oh ya nggak apa-apa lah, cuma 1. Artinya cuma berapa persen, sangat kecil dibanding ini. Kemudian waktu yang diperlukan untuk sampai pelanggan, berapa lama ini barang sampai ke pelanggan. Gitu, itu semua contoh outcome level. Nah, ini contoh dari mengukur kinerja berdasarkan level proses ya. Kita lihat perputaran persediaannya, work in prosesnya, dalam proses produksi, siklus waktu, dan lain-lain. Jadi kita lihat ukurannya seperti ini. Arus perputaran persediaan. Kalau kita bilang perputarannya kurang dari 10 kali, wah artinya itu dia termasuk jelek. Kalau dia di atas 25 kali, jadi sangat sering barang berputar, artinya kalau barang banyak berputar, banyak yang laku, kita pesan lagi, laku. Sebelum habis, barang laku terus, jadi kita isi terus persediaan, jadi sebelum habis sudah ada lagi. Artinya perputarannya tinggi kan, nah itu artinya bisnisnya kita bagus gitu. Kemudian misalnya apalagi kita lihat banyaknya pemasok yang mengikuti just in time. Jadi kita lihat, oh saya punya 10 supplier. Dari 10 supplier ini kalau misalnya cuma 2 yang mengantar barang sesuai schedule, wah artinya jelek kinerjanya. Kenapa? Masa saya tetapkan harus dikirim dalam sekian jam atau dalam sekian hari, ternyata dia kirimnya lama, artinya jelek dong gitu. Nah tapi kalau misalnya supplier yang pakai just in time itu ada lebih dari 7, sudah 75% ke atas, oh ya artinya sudah bagus. Memang ya tidak semua supplier sempurna, tapi sebagian besar sudah mengikuti standar yang saya mau. Gitu. Jadi ini contohnya ya. Proses. Sama ini. Kalau ini level outcome. Kita sudah konsumsi driver, kita kasih bintang. Atau ada customer service gitu. Nah, sama ini juga Tokopedia kan. Kita sudah konsumsi, jadi level outcome. Kita lihat bagaimana kecepatannya, akurasinya, pelayanannya. Nah, dari pihak toko sendiri, Tokopedia kasih bonus dan poin. Kalau si tokonya dinilai puas sama pelanggan, dia dapat 2 poin. Kalau pelanggan kecewa, di minus 1 poin. Nanti poin-poin ini tentunya ada konsekuensinya. Gitu. Jadi itu contoh-contoh pengukuran kinerja kualitas. Nah, kalau kita bicara tentang mengukur kinerja, apalagi tadi level outcome, kita biasanya banyak bicara tentang ini ya, kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Jadi tentunya salah satu hal, walaupun banyak aspek jaminan mutu, tapi salah satu yang paling diperhatikan, tapi tidak boleh menjadi satu-satunya yang diperhatikan, tapi salah satu yang diperhatikan adalah kepuasan pelanggan. Nah, ketika kita mau tahu pelanggannya kita puas atau tidak, bagaimana caranya? Ya, kita tanya, kita lakukan riset gitu. Yang pertama, kriterianya kalau bikin riset apa? Oh, pelanggan itu maunya apa sih? Cari tahu dulu pelanggan maunya apa. Maunya tepat waktu, maunya ramah, maunya memuaskan, maunya murah, dan seterusnya. Kemudian, atau bisa juga riset berfokus pada kualitas produk. Nah, di sini kita harus melibatkan karyawan. Artinya kita juga harus tanya feedbacknya karyawan. Menurutmu apa sih yang bikin karyawan puas atau tidak puas? Karena kan karyawan yang berhadapan langsung dengan pelanggan, dia tahu apa yang pelanggan biasa bilang gitu. Apakah dia dipuji atau dikomplain gitu. Oke, kita lanjut ke part 2 ya.